Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minadh dhulam wa mukhrijis sabri minal alam famaqit taubati 'alan nadam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am wa nusalli 'ala rasulihil akram bisyarafi al-atham wan nuril atam wal kitabil muhkam wa kamalin nabiyina wal khatam sayyidi waladi adam alladhi basyara bihi Isa ibn Maryam wa da'a li bi'atsati Ibrahim alaihi salam hina kana yarfa'u qaida baitillahil muharram wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala atba'ihi khairul umam alladhina barakallahu bihim kafatan nasi al-arabi minhum wal ajam. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da an aqula a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah dan saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas nikmatnya, hanya atas karunia-Nya kita bisa menjalankan kewajiban, kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka salah satu bukti kesyukuran kita atas nikmat keimanan, atas nikmat keislaman, atas nikmat kesehatan, atas nikmat kemampuan, dan seluruh nikmat yang diberikan kepada kita adalah dengan bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan semampu kita perintah-perintah Allah SWT dan juga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Al-ayat. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Ya alhamdulillah,
kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang sudah kita nanti-nantikan, dan kita sudah menjalani di bulan Ramadan ini kurang lebih selama 1 pekan. Dan di pekan pertama atau di 10 hari pertama ini, marilah kita coba merenungi kembali apa yang dipesankan oleh Allah SWT di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Karena mungkin Allah SWT bercerita tentang bulan Ramadan atau bercerita tentang bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran itu mungkin di beberapa ayat. Tetapi Allah SWT menyebutkan kata Ramadan secara spesifik itu hanya di 1 ayat yang tadi saya bacakan, dan insya Allah teman-teman sudah hafal semuanya. Karena saya lihat tadi ketika saya membaca ayat, teman-teman berusaha untuk mengoreksi saya ketika ada yang salah. Maka kita coba lihat di ayat tersebut apa yang sebenarnya Allah SWT ingin pesankan kepada kita ketika Allah SWT menyebutkan secara spesifik bulan Ramadan di sana. Ya, di ayat ke-185 dari surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan kalimat di awal ayat ini. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, kalau kita lihat kalimatnya, itu sebetulnya bisa dibilang kurang efektif. Karena ada sebuah pepatah Arab, khairul kalam ma qalla wa dalla. Jadi perkataan yang bagus adalah yang menggunakan kata yang lebih sedikit begitu, atau kata yang lebih efektif. Sebetulnya kalau kita ingin membuat kalimat yang lebih efektif untuk menggambarkan makna dari awal kalimat di ayat tadi yang diterjemahkan secara bebas kan adalah bulan Ramadan di sana diturunkan Al-Quran. Kan sebetulnya secara bahasa Arab mungkin seharusnya bisa lebih efektif ketika dikatakan misalkan anzalallahu fi syahr Ramadan Al-Quran, atau anzalallahu Al-Quran fi syahri Ramadan. Kan itu sebetulnya secara jumlah kata lebih sedikit, lebih efektif. Tapi kenapa Allah SWT meletakkan kata-katanya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran? Maka ini pasti ada maksudnya, maka ini pasti ada maknanya. Jadi dahsyatnya Al-Quran itu adalah secara bahasa itu pasti kita bisa mengambil maknanya, atau pasti kita bisa mengambil hikmahnya bahkan dari segi bahasanya saja. Karena Allah SWT tidak sembarangan dalam memilih kata, tidak sembarangan dalam menempatkan kata tersebut di dalam kalimat. Ketika kalimat tersebut terkesan tidak efektif, ya, itu pasti ada maknanya. Ya. Makna pertama adalah bahwa teman-teman mungkin misalkan sudah belajar bahasa Arab, bahwa kata pertama di dalam kalimat itulah yang menjadi fokusan utama. Betul nggak? Apalagi ketika ini adalah jumlah ismiyah, ya, atau kalimat yang diawali dengan isim, ya. Maka fokusan utamanya adalah isim tersebut. Apa isimnya? Isimnya adalah berupa idhofah, ya, syahrul Ramadan. Maka syahrul Ramadan ini menjadi fokusan utama kita dalam ayat ini. Bukan, ya, fokusan utamanya itu bukan turunnya Al-Quran, ya, di ayat ini. Kenapa? Karena mungkin turunnya Al-Quran itu sudah diceritakan di ayat-ayat yang lain, seperti misalkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, atau
inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan tentang turunnya Al-Qur'an itu di ayat yang lain, yaitu di malam yang berkah atau di Lailatul Qadar, ya. Jadi turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar atau malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diceritakan di ayat yang lain. Maka ayat ini fokusnya adalah bercerita tentang bulan Ramadan. Jadi hanya fokusannya saja yang berbeda. Nah, ketika kita fokus untuk bulan Ramadan, kita mungkin perlu maknai atau perlu tahu makna dari kata Ramadan itu sendiri. Ya, kata Ramadan itu berasal dari asal katanya adalah Ramadan, ya, yang bermakna apa? Ada yang tahu maknanya? Maknanya adalah panas, dan karena ini Ramadan itu menggunakan wazannya yang menyatakan sesuatu yang sangat, ya, maka Ramadan itu bermakna panas yang sangat menyengat, ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin extreme heat begitu, ya, panas yang sangat menyengat. Nah, apa yang terjadi ketika panas menyengat? Ya, orang-orang merasakan gerah, orang-orang merasakan kehausan, orang-orang merasakan biasanya menjadi lebih gelisah, ya, karena misalkan keadaan dehidrasi, ya, misalkan karena panas orang merasakan dehidrasi itu cenderung untuk gelisah, ya, cenderung untuk gelisah. Kenapa? Karena tubuh berusaha untuk mendapatkan air sebagai sumber kehidupannya, sebagai sumber sarana metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, maka ketika kondisi yang sangat panas itu, apa yang difikirkan orang-orang? Orang-orang mengharapkan hujan, ya, orang-orang mengharapkan minum, begitu. Ya, seperti halnya ketika bulan Ramadan kita ya berpuasa, ya, maka ketika kita berbuka, ya, hal yang pertama kali dilakukan adalah ya minum atau misalkan makan kurma, yaitu digunakan untuk supaya tubuh kita mendapatkan haknya untuk bisa melakukan atau melangsungkan metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, bayangkan panas yang dimaksud adalah panas di Jazirah Arab, karena Al-Quran kan dulu turunnya di mana? Di Jazirah Arab, ya. Bayangkan ketika Allah SWT menyebutkan Ramadan yang bermakna panas yang sangat panas, dan itu diturunkan di Jazirah Arab, yang mana Jazirah Arab itu ketika kita katakan di sana panas itu kan sudah sangat panas, ya. Orang kita misalkan merasa panas di sini saja mungkin sudah terasa gelisah begitu, ya. Apalagi kalau panasnya di Jazirah Arab. Nah, ini bayangkan dikatakan sangat panas di Jazirah Arab. Betapa panasnya atau betapa, ya, deskripsi Ramadan itu panas yang sangat luar biasa. Maka disitulah orang-orang sangat-sangat mengharapkan hujan, sangat-sangat mengharapkan air untuk mengisi kerongkongannya. Kenapa saya ibaratkan ini? Supaya kita bisa nyambung ketika berpikir tentang ayat ini, bahwa di sini Allah SWT seperti memberikan hujan dengan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Jadi dengan kalimat ini Allah SWT seperti mengatakan ini ada keadaan Ramadan, kemudian alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Maka Al-Quran ini seperti apa? Seperti air hujan, seperti air minum yang kita harapkan ketika cuacanya yang sangat panas. Itulah deskripsi dari Al-Quran, ya. Allah SWT menganalogikan Al-Quran seperti layaknya air hujan, seperti layaknya air minum yang sangat kita butuhkan ketika cuacanya sangat panas. Nah, kemudian maka kita maknai Al-Quran ini sebagai, ya, kebutuhan kita.
Ya, ketika kita tahu tadi betapa kita membutuhkan air hujan ketika panas, betapa kita membutuhkan air minum ketika haus, ya maka kita memposisikan Al-Quran yang seperti itu. Harusnya kita memposisikan Al-Quran seperti hal yang sangat kita butuhkan. Ya, seperti halnya ketika kita ya di padang pasir pengen mencari air minum, kita mencari air. Nah, disitulah kita ketika kita sehari-hari melakukan aktivitas, misalkan kita membutuhkan sesuatu di perjalanan, maka hal yang pertama kali kita pengen dapatkan adalah Al-Quran. Nah, para santri sekalian, hal yang kedua yang bisa kita gali dari ayat ini adalah dari kalimat alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah SWT menggunakan kata unzila. Kata unzila ini adalah fi'il apa? Fi'il majhul. Ya, fi'il majhul ya, atau apa? Pasif ya. Menggunakan kata pasif, bukan kata aktif. Apa sih maknanya kalau menggunakan kata pasif dalam bahasa Arab? Maka objeknya ya, objek yang disebutkan di dalam apa namanya? Di dalam naibul fa'ilnya ya. Objek yang disebutkan di sana itu menjadi subjek. Artinya menjadi subjek itu artinya menjadi hal yang kita perhatikan juga. Ya, berbedanya kalau misalkan di ayat yang lain kan inna anzalnahu fi lailatul qadr misalkan, maka di sana Allah SWT menyebutkan dirinya ya, menurunkan Al-Quran. Tapi di sini Allah SWT tidak menyebutkan dirinya, artinya apa? Allah SWT menginginkan kita fokus di Al-Qurannya. Ya. Maka ini juga menjadi tanda bahwa kuatnya hubungan Ramadan dengan Al-Quran ini. Kita disuruh untuk memperhatikan Ramadan sebagai tadi apa? Mubtada'nya ya, sebagai fokusan utamanya. Kita juga disuruh untuk memperhatikan Al-Quran di sini sebagai naibul fa'ilnya. Nah, ini adalah koneksi yang kuat antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka ketika bulan Ramadan, kita jangan hanya memikirkan tentang puasa, kita jangan hanya memikirkan tentang sholat lainnya, kita jangan hanya memikirkan tentang sedekahnya. Walaupun itu semuanya baik ya, itu semuanya harus kita pikirkan, karena ya memang ibadah yang wajibnya di dalam bulan Ramadan yang disebutkan, yang disyariatkan adalah syariat puasanya. Ya, karena Allah SWT pun menjanjikan ketika kita puasa dengan iman, ya, imanan wahtisaban, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, maka kita akan dihapuskan dosa-dosanya. Ya, memang itu benar. Ketika kita sholat lain pun juga Allah SWT menjanjikan seperti itu juga. Ya, maka itu benar. Tetapi jangan lupakan bahwa Al-Quran juga menjadi entitas penting di bulan Ramadan. Loh Ustaz, kami kan di pesantren sudah sehari-hari berinteraksi dengan Al-Quran ya. Maka apa bedanya dengan bulan-bulan yang lain? Apa bedanya di pesantren Az-Zakiyah ini yang sehari-hari sudah deres Al-Quran, sehari-hari sudah ziyadah, sehari-hari sudah murojaah, sehari-hari sudah setoran? Apa bedanya dengan bulan-bulan yang lain? Kan sehari-hari sudah fokusnya dengan Al-Quran ya. Apa bedanya? Bedanya ketika teman-teman mungkin di bulan-bulan yang lain memfungsikan Al-Quran sebagai rutinitas, memfungsikan Al-Quran sebagai yang dibaca, didderes, ya, dihafalkan, maka di bulan Ramadan ini harus ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya teman-teman harus mempertanyakan kepada diri sendiri, apa yang pengen diajarkan Al-Quran kepada saya? Apa yang pengen aku pelajari, atau apa yang pengen aku maknai dari Al-Quran ini? Apa yang pengen aku ambil pelajaran dari ayat-ayat yang saya baca? Itu harus berbeda. Harus bedakan rutinitas di luar bulan Ramadan dengan
ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka Al-Quran menjadi sangat spesial. Tidak hanya menjadi ayat-ayat yang kita baca saja, tetapi menjadi ayat-ayat yang kita maknai, ayat-ayat yang kita ambil hikmahnya, ayat-ayat yang kita ambil powernya untuk mengisi ya kekosongan hati kita. Ya, jangan sampai ketika di luar bulan Ramadan misalkan kita ya memang itu menjadi rutinitas, kan kadang mulutnya membaca tetapi hatinya kadang kosong ya teman-teman ya. Iya enggak? Karena saking terbiasanya itu bisa menjadikan hal yang sudah biasa menjadi kurang spesial. Iya enggak? Nah, maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai tempat bagi Al-Quran itu, Al-Quran yang teman-teman pegang itu menjadi sesuatu hal yang sangat spesial bagi teman-teman. Caranya bagaimana? Ya tadi, maknai setiap perjumpaan dengan Al-Quran. Tidak hanya ziyadah, tidak hanya murojaah, tapi mulai berpikir, dengan ayat ini Allah ingin mengajarkan saya apa sih? Allah ingin mengajarkan saya apakah Allah ingin mengajarkan kepada saya sifat sabar, ataukah Allah ingin mengajarkan kepada saya sifat qanaah, atau sifat istiqomah, atau sifat apa yang ingin Allah ajarkan kepada saya dari ayat yang saya baca. Nah, ini mungkin spesialnya setiap orang bisa berbeda dan harus berbeda. Kenapa? Karena masing-masing dari kita harus menjadikan Al-Quran ini spesial di bulan ini. Nah, itu yang pertama teman-teman, dari kalimat awal syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Selanjutnya, santri-santri yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pelajaran selanjutnya adalah berkaitan dengan tiga al-hal ya, tiga al-hal atau tiga sifat yang disebutkan Allah SWT di ayat ini untuk mensifati Al-Quran. Dan ini bukan sifat yang kaleng-kaleng ya, dan ini bukan sifat yang biasa saja, karena sifat ini adalah sifat yang selalu melekat pada Al-Quran. Sifat apa itu? Disebutkan hudan linnas yang pertama, yang kedua adalah wa bayyinatin minal huda, dan yang ketiga adalah wal furqan. Ya, nanti mungkin sampai akhir kajian ini mungkin kita akan membahas tiga sifat ini saja. Ya, tidak sampai membahas sampai akhir ayat ya. Karena kalau sampai akhir ayat nanti insya Allah sampai tarawih nanti ya. Nah, sifat yang pertama adalah hudan linnas. Ya, mungkin terjemahan bebasnya kalau di Al-Quran teman-teman di situ apa? Petunjuk bagi manusia ya, petunjuk bagi manusia. Ya, itu terjemahan bebasnya. Tetapi ketika kita menyebutkan kata petunjuk ya, kata petunjuk di dalam bahasa Arab itu ternyata secara lafaz ya, secara lafaz atau secara katanya itu tidak hanya hudan ya. Di dalam bahasa Arab itu yang bermakna petunjuk tidak hanya hudan, tapi juga ada hadian ya. Di dalam bahasa Arab itu ada kata hadian yang bermakna juga petunjuk. Nah, kenapa di sini Allah SWT tidak memakai kata hadian linnas, tetapi menggunakan kata hudan linnas? Sebetulnya mungkin kalau dalam bahasa Inggris saya bisa memaknai hadian itu sebagai guide dan hudan itu adalah guidance. Itu bedanya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia saya kesulitan mencari kata yang tepat ya, karena mungkin dimaknai sama-sama petunjuk ya. Hadian dan hudan itu sama-sama petunjuk. Tapi kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada yang paham bahasa Inggris, pahami bedanya guide dan guidance.
Apa bedanya? Mungkin saya analogikan seperti ini. Guide, hadiah itu adalah petunjuk yang mana petunjuk ini itu kita hanya diberikan, tapi mungkin petunjuk ini tidak spesifik. Contohnya begini, kalau misalkan saya dikasih maps, ya, saya dikasih link maps, Google Maps gitu ya, kemudian saya klik, kemudian saya klik direction supaya bisa memberikan arah kepada saya kepada tujuannya. Kira-kira dengan arah yang diberikan oleh Google Maps, saya bisa nyasar nggak? Mungkin teman-teman pernah pergi ke suatu tempat dikasih maps-nya, pernah nyasar nggak? Pernah kan? Kenapa kok pernah nyasar? Karena kita diberikan petunjuk, tetapi di petunjuk itu, ya, walaupun misalkan sudah ada bak-baknya Google Maps yang mengatakan belok kanan, belok kiri, begitu ya. Tapi kan kadang tidak sesuai ya, atau tidak, misalkan timingnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, kadang kebablasan sedikit, ya. Atau misalkan kadang begini, kadang terlalu cepat baknya ngomong, ya nggak? Kadang suruh belok kanan, ini ada belokan kanan di sini, sana juga ada belokan kanan, 50 meter lagi. Yang mana yang benar? Kadang kita ngambil yang awal gitu, padahal salah gitu. Ini jalannya lebih sempit atau jalannya buntu gitu. Ya. Nah, ini namanya guide, memberikan petunjuk, tetapi apa? Tetapi kadang tidak spesifik. Tetapi guidance, hudan, itu memberikan petunjuk sekaligus memberikan teman perjalanannya. Jadi kalau ibaratnya Google Maps, nanti misalkan ada fitur ini, akamsi. Tahu akamsi kan? Anak kampung sini. Nah, itu mungkin fitur yang dibutuhkan oleh Google Maps ya. Kalau ada misalkan ya, aplikasi yang lebih canggih dari Google Maps, yang kemudian nanti ada ketika kita pencet direction itu kita bisa ini, kita bisa manggil akamsi gitu. Kira-kira kalau dengan akamsi, anak kampung sini yang tahu daerahnya, kira-kira kita bakal tersesat nggak? Enggak kan? Ya, itu ibaratnya dari guidance. Nah, maka Al-Quran sebagai hudan itu fungsinya sama seperti guidance tadi. Ya, Al-Quran akan memberikan petunjuk, di mana petunjuknya itu kita tidak akan pernah nyasar karena spesifik dan juga diberikan teman perjalanannya. Ya. Dan itulah fungsi Al-Quran di kehidupan sehari-hari kita, memberikan arah perjalanan dan menjadi teman, sekaligus menjadi teman perjalanan kita. Ya, kalau kita beloknya salah, dia bisa ngingetin. Ya, dia bisa ngingetin. Beloknya salah, misalkan gitu ya. Ya, atau beloknya bukan yang ini, tapi yang depan, begitu. Nah, itu analoginya Al-Quran seperti itu. Maka Al-Quran sering disebut nurun ala nur. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai hudan, dia juga akan menghilangkan atau istilahnya mengungguli petunjuk-petunjuk yang lain. Ya, dia akan mengungguli atau menafikan seluruh petunjuk-petunjuk yang lain. Itulah Quran sebagai nurun ala nur. Seperti hanya kalau misalkan di siang hari, ya, ada cahaya masuk, tapi kok dihidupin lampu, maka cahaya lampu kan akan kalah ya. Ya, maka cahaya lampu akan kalah. Nah, begitulah Al-Quran. Ketika ada sebuah petunjuk selain Al-Quran dan datang Al-Quran, maka Al-Quran akan mengalahkan petunjuk itu. Ya. Ya, memang Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya, dan kitab-kitab yang lain. Ya, Al-Quran adalah penyempurna, maka sebagai nurun ala nur. Itulah fungsi Al-Quran sebagai hudan. Ya, selain menjadi teman perjalanan, menjadi petunjuk yang luar biasa yang mengalahkan petunjuk yang lain. Kemudian di sini dikatakan hudan linnas. Ya, Al-Quran salah satu sifat yang melekat adalah hudan linnas. Tidak disebutkan hudan lil muttaqin, tidak disebutkan hudan lil muhsinin, tidak disebutkan hudan lil mu'minin,
ya, atau lil mu'minat, atau lil azakiyah, ya, atau li siapa gitu ya, tidak disebutkan itu, tapi disebutkan hudan linnas. Linnas artinya apa? Untuk semua manusia. Artinya apa? Al-Quran sebagai petunjuk itu cocok untuk semua umat manusia dengan berbagai spektrumnya. Maksudnya spektrumnya apa? Baik manusia yang sudah beriman atau tidak beriman, maka Al-Quran itu cocok untuk orang tersebut. Baik orang yang misalkan amalnya sudah banyak atau dosanya sudah banyak, maka Al-Quran itu cocok untuknya. Al-Quran tidak pilih-pilih, ya. Al-Quran tidak pilih-pilih. Petunjuk dari Al-Quran cocok untuk semua dari kita. Misalkan kita merasa menjadi orang yang sangat berdosa, kita merasa menjadi orang yang sangat kotor, sekotor-kotornya kita, maka Al-Quran tetap cocok untuk kita. Atau misalkan teman-teman yang sudah merasa bersih pun, sebersih-bersihnya kita, ya, maka Al-Quran juga harus tetap kita pegang. Al-Quran harus tetap cocok untuk kita sebagai pedoman hidup kita. Selain itu, ini memberi pelajaran untuk kita para pendakwah, para ustadzah ini, ya, para ustadzah sekalian. Saya menyebutkan bukan calon ustadzah lagi, tapi para ustadzah sekalian. Ya, karena di sini insya Allah semuanya adalah ustadzah atau ustadz, ya, yang laki-laki. Para ustadzah sekalian, ketika melihat seseorang, maka jangan pernah berpikir bahwa orang ini tidak cocok dengan Al-Quran. Ketika kita di sini, saya yakin semuanya adalah ustadzah yang mendakwahkan Al-Quran. Ketika kita mendakwahkan Al-Quran kepada siapapun itu, maka pikirkanlah bahwa orang ini adalah mad'u atau objek dakwah yang cocok dengan Al-Quran. Jangan pernah kita berpikir, orang ini terlalu kotor, jauh dari Al-Quran, saya jangan bawa Al-Quran ke dia. Misalkan kita berpikir seperti itu, maka pikiran itu salah, ya. Artinya apa? Kalau kita mendakwahkan Al-Quran, maka kita tidak akan pernah ngejudge orang ini kotor atau bersih, ya. Kita tidak akan pernah berpikiran bahwa kita lebih tinggi dari dia, nggak pernah. Kenapa? Karena Al-Quran cocok untuk semua spektrum manusia. Ini Allah yang bilang hudan linnas, bukan hudan. Di sini tidak bilang hudan lil muttaqin, tidak bilang hudan lil muhsinin. Maka kita harus berpikir ketika kita nanti berdakwah di luar sana, semua orang yang kita temui yang ingin kita dakwahi Al-Quran, mereka semuanya cocok dengan petunjuknya Al-Quran. Kalau misalkan kita merasa tidak cocok bahwa dia bersama Al-Quran, maka sebetulnya kitalah yang salah. Kitalah yang salah dalam membawa Al-Quran ini. Kalau kita benar dalam membawa Al-Quran ini, ketika kita benar dalam membawa petunjuk Al-Quran, maka pasti semuanya, semua orang itu cocok dengan Al-Quran. Inilah sifat pertama Al-Quran, yaitu hudan linnas. Kemudian sifat yang kedua, hal yang kedua adalah wabayinatin minal huda wal furqan. Kalau terjemahan bebasnya adalah penjelasan, ya, bayinatin, penjelasan dari petunjuk itu. Atau sebetulnya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu clear proofs from within the guidance. Jadi bayinatin itu kadang dimaknai sebagai pembuktian. Kenapa pembuktian? Ya karena Al-Quran ini isinya tidak hanya petunjuk, tapi juga bukti dari petunjuk itu. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Al-Quran itu tidak butuh bukti dari eksternal. Ketika misalkan kita bicara ini deh, kita bicara ilmiah, kita bicara pembuktian ilmiah, ya, ilmiah yang dibawa oleh para saintis yang memang dari barat, ya. Walaupun ini juga tidak buruk, tetapi ada kelemahannya,
Ya, jadi metode ilmiah kalau di barat itu, misalkan saya sedang menulis jurnal ini ceritanya. Ya. Saya itu sedang menulis jurnal untuk memprediksi gagal ginjal akut pada pasien COVID. Ya. Jadi ada sebuah alat gitu ya, ada sebuah alat yang alat ini bisa mendeteksi gagal ginjal akut atau memprediksi gagal ginjal akut pada pasien-pasien COVID. Nah, ketika saya ingin membuktikan bahwa alat ini benar, maka yang saya lakukan apa? Saya mengambil sampel, kemudian analisis datanya saya lakukan secara ilmu dasar statistik. Kemudian yang saya lakukan adalah mencari jurnal-jurnal yang lain, mencari penjelasan-penjelasan ilmiah dari pokoknya jurnal-jurnal yang lain untuk membuktikan bahwa membuktikan bahwa hipotesis saya benar, bahwa alat ini benar dalam memprediksi adanya gagal ginjal akut. Itu yang saya lakukan. Dan ini ya memang umumnya di dunia ilmiah seperti itu. Ya, semakin banyak kita mensitasi atau mengambil penjelasan dari jurnal-jurnal ilmiah, ya, mengambil penjelasan dari jurnal ilmiah terkemuka ini ya. Jadi masing-masing jurnal itu kan ada ratingnya ya, ada ratingnya. Nah itu ketika kita mengambil dari jurnal-jurnal yang ratingnya tinggi, maka karya ilmiah yang kita tulis ikutan tinggi nanti ratingnya, bahwa orang-orang percaya, terbukti bahwa karya ilmiah ini adalah benar. Nah itu yang dilakukan di dunia ilmiah kita, ya, di dunia ilmiah sains kita. Apakah itu buruk? Ya tidak, karena memang semakin banyak yang mengakui bahwa ini benar, ya maka kemungkinan salahnya kan sedikit ya enggak? Tapi tetap ada kekurangannya. Bagaimana kalau yang mengatakan benar itu orang-orangnya tidak jujur, ya enggak? Kalau jurnal yang lain itu terbukti salah, maka bisa jadi berarti karya yang kita bawa juga ikutan salah. Itu kelemahan kalau kita mengambil bukti dari luar. Maka Al-Quran itu tidak butuh bukti dari luar. Pembuktian Al-Quran ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan itulah kekuatannya Al-Quran. Al-Quran tidak butuh pembuktian sains, nggak butuh. Walaupun ya memang sains zaman sekarang itu kan banyak ya, kajian-kajian terhadap Al-Quran yang membuktikan ayat di Al-Quran ini benar secara sains. Ya, misalkan sains berbicara tentang larutan yang tidak bercampur, ya, ubainahuma barzakhun la yabghiyan gitu ya, tidak bercampur begitu. Kenapa kok bisa tidak bercampur? Saintis menjelaskan. Atau misalkan ketika sains menjelaskan tentang konsep-konsep embriologi, tentang konsep-konsep bagaimana janin itu tumbuh, ya, itu ternyata benar seperti deskripsinya Al-Quran. Kan itu sebenarnya menjadi bukti ya bahwa Al-Quran itu benar ya. Tapi apakah Al-Quran butuh bukti dari sains? Tidak. Kenapa tidak? Karena 1400 tahun yang lalu sebelum sains itu muncul, apakah Al-Quran sudah terbukti benar? Sudah. Maka Al-Quran itu sangat powerfulnya, dia tidak butuh bukti dari luar. Tidak seperti jurnal-jurnal ilmiah kita. Ya, tapi jangan berpikir bahwa jurnal-jurnal ilmiah kita tidak berguna ya, bukan seperti itu cara berpikirnya. Tapi cara berpikirnya adalah Al-Quran ini justru lebih kuat daripada jurnal ilmiah. Ya, Al-Quran ini sangat powerful. Ya memang karena ini adalah datangnya dari Allah SWT, bukan dari manusia. Nah kemudian teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran tadi terjemahnya tadi kan adalah penjelasan dari dalam Al-Quran itu sendiri ya, bahwa Al-Quran selain punya petunjuk tadi seperti yang hal yang pertama, maka dia punya penjelas dari petunjuk itu di dalam Al-Quran. Selain punya bukti, dia juga punya penjelas. Contohnya apa? Contohnya misalkan
penjelasan dari ayat terakhirnya Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ketika kita sering berdoa mohon tunjukilah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai. Nah, kita pernah bertanya-tanya nggak, sebetulnya siapa sih orang yang Allah berikan nikmat itu? Nah, ternyata di dalam Al-Quran ada penjelasannya. Penjelasannya di mana? Di surat An-Nisa. Ya, di surat An-Nisa. Nomor ayatnya saya nggak hafal ya. Wa may yattaqillaha, bukan itu. Di surat An-Nisa itu coba cek di surat An-Nisa ayat yang ke sekitar 80-an apa ya? Surat An-Nisa Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Itu ayat berapa ya? Ayat berapa? Awal ayatnya apa? Saya kok lupa awal ayatnya. Waman? Waman yuti'illaha wa rasulahu. Ya, bukan waman yattaqillah ya. Waman yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya itu. Nah, jadi penjelasannya dari akhir ayat Al-Fatihah ternyata ada di surat An-Nisa. Ayat berapa? 69. Ya, syukran. Di surat An-Nisa ayat 69 ternyata penjelasannya. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? An'amallahu 'alaihim. Nah, di sini dijelaskan minan nabiyyina, yaitu dari golongan nabi, wasiddiqina, dari orang-orang siddiq atau orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, para syuhada, dan as-shalihin, dan orang-orang salih. Jadi ketika kita misalkan sedang mencari inspirasi, ya, atau sedang mencari contoh siapa yang harus saya contoh atau siapa yang harus saya tiru, maka tirulah siapa? Para nabi. Ya, kalau nggak bisa para nabi, maka para siddiq, ya, atau para syuhada, atau para orang-orang sholih. Ya, jangan mencontoh semua influencer ya, karena influencer itu ya harus kita belokkan. Apakah influencer ini termasuk orang sholih? Apakah influencer ini termasuk orang shodiq? Ya. Apakah influencer ini calon-calon syuhada? Ya, maka harus kita teliti ya. Cara menelitinya begitu ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka para ulama sering mengatakan bahwa tafsir terbaik itu adalah dari Al-Quran itu sendiri. Ya, para ulama itu menafsirkan Al-Quran itu yang pertama kali dicari ya penjelasannya dari Al-Quran, baru dari hadis, baru dari asar para sahabat dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya, tetapi tafsir terbaik atau penjelasan terbaik dari Al-Quran ya dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian ternyata kata bayyinatin sebagai kata jamak dari bayyinah itu ternyata satu akar kata dengan kata mubin. Ya, kalau di Al-Quran ada lafaz arabiyyin mubin, itu maknanya apa? Bahasa Arab yang apa? Jelas ya mungkin ya, bahasa Arab yang jelas. Tapi sebetulnya arabiyyin mubin itu juga bermakna bahasa Arab yang murni atau yang tidak berubah. Jadi mubin itu
sebetulnya juga bermakna tidak berubah atau sifatnya tetap. Ini menjadi pegangan atau menjadi bukti bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah berubah ila akhir zaman, ya, sampai hari kiamat. Tidak hanya lafaznya saja yang tidak berubah, tetapi juga maknanya, tetapi juga tafsirnya. Jadi tidak akan pernah Al-Quran ini diselewengkan maknanya. Itu tidak akan pernah. Ketika ada orang yang ingin menyelewengkan maknanya Al-Quran, maka pasti ketahuan. Maka pasti itu ulama kita mengatakan bahwa ini adalah sesat, gitu ya. Kenapa? Karena sudah dinyatakan bahwa Al-Quran sebagai bayinat, menjadi penjelas yang itu betul-betul murni, yang itu betul-betul tidak berubah. Bahkan ketika bahasa Arab zaman sekarang itu berubah, ya, bahasa Arab zaman sekarang itu kan berubah, ya, menjadi bahasa gaulnya Arab kan sekarang sudah ada kan, ya. Tetapi apakah bahasa Al-Quran berubah? Tidak sama sekali, ya. Ini adalah, ya, bukti bahwa Al-Quran itu sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat karena tadi apa? Dia punya bukti dari dalam Al-Quran itu sendiri, kemudian juga ada penjelas dari dalam Al-Quran itu sendiri, dan penjelasannya itu sifatnya murni, tidak berubah. Ya, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, para santri sekalian, adalah apa tadi? Wal furqan. Wal furqan. Sifat yang ketiga. Kalau kita lihat lafaznya teman-teman, ini cukup unik sebetulnya. Karena kalau kita lihat tiga sifatnya Al-Quran tadi, hudan linnas itu menggunakan isimnya isim nakirah, wa bayyinatin minal huda menggunakan nakirah juga. Kemudian yang ketiga, harusnya kalau satu pola harusnya pakai lafadznya apa? Wa furqanan harusnya. Tapi di sini menggunakan wal furqan, menggunakan alif lam ma'rifat. Kira-kira kenapa, ya? Padahal kata furqan sendiri adalah bermakna pembeda, ya nggak? Furqan sendiri dari kata faroko, ya kan, memisahkan atau membedakan, ya. Maka furqan sendiri itu adalah sebuah pembeda. Makrifat juga biasanya adalah beda, kan? Atau biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata the-nya, ya. Jadi furqan sudah bermakna pembeda, ada alif lamnya, maka apa? Pembeda yang super sekali, pembeda yang sangat spesifik, ya, pembeda yang luar biasa, the ultimate separation, gitu ya. Jadi maka Al-Furqan itu yang paling luar biasanya adalah bisa membedakan antara hak dan batil, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran yang paling luar biasanya adalah bisa membedakan antara hak dan batil. Ya, ini makanya disebut dengan Al-Furqan. Tapi ternyata juga tidak hanya itu bedanya, teman-teman. Ternyata Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, dia juga berbeda dengan hadis. Bahkan dengan hadis qudsi juga berbeda. Apa makna hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang merupakan firman Allah, ya enggak? Hadis yang merupakan firman Allah. Nah, tapi apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran juga firman Allah, apa bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi? Hadis qudsi adalah firman Allah yang lafadznya dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah. Lafadznya itu masih berasal dari Rasulullah, yang mana Rasulullah itu adalah masih manusia, kan? Masih hambanya Allah. Kira-kira lafadznya masih pakai bahasanya manusia atau bahasanya Allah? Kira-kira bahasanya manusia. Itu kalau hadis qudsi. Tapi Al-Quran selain isinya dari Allah, lafadznya itu juga dari Allah. Maka secara bahasa, para ahli bahasa atau para penyair zaman dulu, ya, kita tahu di zaman Rasulullah dulu kan gudangnya para penyair, ya. Maka para
penyair itu mengatakan bahwa ini bahasanya Al-Quran itu bukan bahasanya manusia. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa kalau manusia itu lafadznya tidak akan seindah ini, tidak akan seteratur ini. Ya, bahkan ya penelitian zaman sekarang juga sudah mendeskripsikan itu. Misalkan dikumpulkan lafaz-lafaznya Al-Quran, dikumpulkan lafaz-lafaznya hadis, ternyata lafaz hadis dan Al-Quran itu completely different, sangat berbeda. Ya. Dan itulah luar biasanya Al-Quran. Bahkan nanti kalau kita melihat ini ya, kata-kata di dalam Al-Quran, dalam ayat kursi saja, itu kalau nanti teman-teman perhatikan ya, misalkan ayat kursi itu bisa kita pecah menjadi 9 kalimat ya. Silakan pecah ayat kursi menjadi 9 kalimat. Ya, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya sampai kalimat ke-9. Maka nanti perhatikan lafaz kalimat yang pertama dengan kalimat ke-9 itu ternyata punya kesamaan, ya, bisa kesamaan makna atau kesamaan misalkan jumlah ini ya, jumlah namanya Allah di kata pertama dengan kalimat terakhir itu ternyata sama. Nanti kalimat kedua dengan kalimat ke-8 itu nanti sama. Kalimat ketiga dengan kalimat ke-7 punya kesamaan makna, dan seterusnya sampai nanti kalimat yang kelima ya, kalimat pertengahannya ternyata ada kata bainahuma, ada kata di antaranya. Nah ini kan luar biasa ya, luar biasanya keteraturan kata di dalam Al-Quran. Itu saking Al-Quran itu sebagai Al-Furqan. Yang maka para santri sekalian, di sini sebetulnya saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman bahwa ya tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa Al-Quran ini adalah sangat spesial. Kita harus menspesialkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi rutinitas kita baca yang kosong dengan pemaknaan. Jangan sampai kita melewati hari bersama dengan Al-Quran tetapi hati kita tidak bersama dengan Al-Quran. Karena akan sangat rugi ketika kita bersama dengan Al-Quran tetapi kita hatinya tidak terisi dengan Al-Quran. Itu sangat rugi. Karena Allah SWT sebetulnya ingin menaikkan derajat kita dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah SWT ingin menaikkan atau bahkan akan menaikkan derajat orang-orang yang di sana bersama dengan Al-Quran bihadzal kitab ya. Allah SWT akan menaikkan derajat orang-orang dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Wa yadha'u bihi akharin, dan akan menghinakan orang-orang dengan Al-Quran juga. Artinya apa? Hati-hati teman-teman. Walaupun kita sehari-hari bersama dengan Al-Quran, kita juga bisa dihinakan. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang bersama dengan Al-Quran tetap bisa dihinakan ketika apa? Ya, ketika dia tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Walau bihi akharin, bihi. Al-Quran itu akan menghinakan seseorang dengan Al-Quran juga. Jadi walaupun ada seseorang yang sudah di tangannya ada Al-Quran, belum jaminan bahwa orang itu akan diangkat derajatnya. Tetapi Allah menjamin orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengambil pelajaran dari Al-Quran menjadi sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Ya, jadi yang khairukum ini adalah man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari, betul-betul mempelajari, betul-betul mengambil pelajarannya. Maka kita perlu untuk mulai mempelajari maknanya, mempelajari hikmahnya, mempelajari tafsirnya ya, supaya apa? Hati kita penuh dengan hikmah Al-Quran, hati kita terisi dengan pelajaran dari Al-Quran ya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita, memberikan taufik kepada kita, supaya kita termasuk orang-orang yang
mempelajari Al-Quran dan betul-betul bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dan kemudian juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga pesan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para santri sekalian, para jamaah sekalian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan itu murni karena saya manusia. Jika saya lupa karena murni saya adalah manusia. Dan jika ada benarnya dan jika ada pesan-pesan yang teman-teman ambil, maka itu adalah murni atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.